Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Asmara dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktik permesinan yang diampuh oleh Bapak Elfami Dwi Kurniawan, SPD MPDT, dan Bapak Dr. Andas Haji Darlius MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang membubut ulir. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai dengan pengertian ulir. Ulir merupakan bentuk bidang miring heliks. Heliks adalah kurva yang ditentukan dengan memindahkan sebuah titik dengan kecepatan sudut dan linear di sekitar suatu sumbu. Ulir memiliki 3 fungsi dalam sistem mekanis, antara lain untuk menyediakan kekuatan penjepit atau pengikat, membatasi atau mengontrol gerakan dan mengirimkan daya. Ulir mengonversi gerak putar menjadi gerak linear. Ulir menempel pada bentuk silinder atau konis, di mana pada silinder disebut ulir lurus, sedangkan pada konis disebut ulir lancip. Selanjutnya, istilah pada ulir. Berikut istilah penting yang digunakan pada ulir. Diameter nominal. Diameter nominal lebih dikenal sebagai label daripada ukuran. Sebagai contoh ulir dengan diameter nominal 10 mm, baik ulir luar atau ulir dalam diameternya tidak benar-benar 10 mm. Faktanya, diameter baut sedikit lebih kecil. Yang kedua, bagaimana sih proses pembubutan ulir? Langkah-langkah membubut ulir. Yang pertama ialah persiapan. 1. Memasang pahat ulir. 2. Memiringkan posisi eretan atau sebesar setengah dari sudut puncak ulir. 3. Mengatur posisi simetris pahat agar profil sudut puncak ulir simetris. 4. Mengatur posisi handle feeding sesuai dengan kekerasan ulir yang akan dibuat. 5. Memeriksa roda-roda gigi pengganti. Yang keenam, mengatur putaran mesin pada putaran rendah. Yang ketujuh, setting pemakanan. Setting pemakanan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, putar eretan atas sehingga nonius pada posisi 0. Yang kedua, hidupkan mesin, putar eretan lintang sehingga pahat menyentuh benda kerja, atau putar cincin nonius sehingga pada penunjukan 0. Selanjutnya, bagian-bagian dari ulir. Yang pertama, diameter mayor. Diameter mayor merupakan diameter terbesar pada ulir. Contohnya, pada ulir metris M8X1, maka diameter mayornya adalah 8 mm. Yang kedua, diameter minor. Diameter minor merupakan diameter terkecil pada ulir. Contohnya, pada ulir metris M8X1, maka diameter minornya adalah 8 sama dengan 1 sama dengan 7 mm. Yang ketiga adalah diameter pitch. Diameter pitch merupakan diameter yang berada di antara diameter mayor dan minor.
Pada diameter inilah ulir luar dan ulir dalam saling bersinggungan. Yang keempat ialah pitch. Pitch merupakan jarak antara puncak ulir. Yang kelima adalah kisar. Kisar merupakan jarak yang ditempuh ulir dalam satu putaran. Yang keenam adalah crest. Crest merupakan puncak ulir atau permukaan dari diameter mayor. Yang ketujuh adalah root. Root merupakan bagian dasar dari ulir atau permukaan dari diameter minor. Yang kedelapan adalah depth. Depth merupakan kedalaman ulir atau jarak tegak lurus dari root dan chest. Yang kesembilan adalah thread angle. Thread angle merupakan sudut ulir yang berada di antara crest. Yang kesepuluh flank. Flank merupakan permukaan sisi pada ulir terletak di antara crest dan root. Yang kesebelas adalah helix angle. Helix angle merupakan sudut helix dari ulir. Cara mengukurnya dengan mengambil garis tegak lurus sumbu utama ulir. Kemudian hitung sudut antara garis tegak lurus dengan kemiringan ulir. Ulir. Selanjutnya jenis-jenis ulir. Jenis ulir ada berbagai macam sehingga dapat memberikan fungsinya secara maksimal. Berikut ini adalah jenis-jenis ulir. Menurut arah gerakan. Yang kedua, menurut jumlah ulir setiap gam. Yang ketiga, menurut bentuk sisir ulir. Yang keempat, menurut standar yang digunakan. Selanjutnya, pembubutan ulir. Pembubutan ulir terdiri dari dua pembubutan. Yang pertama, ulir tunggal, dan yang kedua, ulir ganda. Saya akan menjelaskan yang pertama ialah ulir tunggal. Ulir tunggal adalah ulir yang memiliki panjang kisar sama dengan panjang satu pitch. Jadi, kesimpulannya, setiap satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh satu pitch. Misal, ulir tunggal metris M81, satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh 1 mm. Yang kedua ialah ulir ganda. Ulir ganda adalah ulir yang memiliki panjang kisar lebih dari panjang satu pitch. Jadi, kesimpulannya, setiap satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh lebih dari satu pitch. Bisa 2 pitch atau 3 pitch atau lebih. Ulir ganda bisa dibuat untuk kelipatan balingan bulat. Misal, ulir ganda 2 metris M8X1, satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh 2 mm. Selanjutnya, teknik dasar membobot ulir segitiga.
Ada berbagai macam cara. Yang pertama, bobotlah diameter ulir. Yang kedua, bobotlah alur pembebas sedalam atau lebih sedikit dari dalam ulirnya. Yang ketiga, pinggullah ujung dari benda kerja. Yang keempat, sorongkan eretan atas setengah dari sudut ulir yang akan dibuat dan pasanglah pahat ulir. Yang kelima, ambillah mal ulir yang akan dibuat. Yang keenam, tempatkanlah ujung pahat tegak lurus terhadap benda kerja. Yang ketujuh, kencangkan baut-baut penjepit bila pahat sudah lama dengan senter dan lurus dengan benda kerja. Yang kedelapan, tempatkan tuas-tuas pengatur transporter menurut tabel sesuai dengan banyaknya ulir yang akan dibuat. Yang kesembilan, masukkan roda gigi agar mesin jalannya secara ganda. Yang kesepuluh, jalankan mesin dan kenakan ujung pahat sampai benda kerja tersentuh. Yang kesebelas, hentikan mesin dan tariklah eretan ke kanan. Yang ke-12, putarlah cincin pembagi sehingga angka 0 segaris dengan angka 0 pada eretan lintang dan tidak merubah kedudukannya. Yang ke-13, majukan eretan lintang 3 garis pada cincin pembagi, maka pahat maju untuk penyayatan. Yang ke-14, putar cincin pembagi sehingga angka 0 lagi dan eretan lintang tidak boleh bergerak. Yang ke-15, jalankan mesin. Yang ke-16, masukkan tuas penghubung transporter pada waktu salah satu angka pada petunjuk ulir bertepatan dengan angka 0. Yang ke-17, bila pahat sudah masuk pada pembebas, putarlah kembali eretan lintang sehingga pahat bebas dari benda kerja. Yang ke-18, kembalikan eretan. Dan yang terakhir, yang ke-19, hentikan mesin. Selanjutnya, membobot ulir segi 4. Langkah-langkah membobot ulir segi 4. Yang pertama adalah menyiapkan benda kerja yang akan diulir, misalnya seperti astal dan lain-lain. Pasangkan benda kerja pada cekam bobot atau posisi sampai sesenter mungkin. Gunakan kepala lepas untuk mengatur benda kerja sampai senter. Yang kedua, yaitu menyiapkan pahat bobot ulir. Nah, di sini ada 2 tipe bentuk pahat ulir, untuk ulir luar dan ulir dalam. Pada umumnya, yang sering digunakan untuk pembobotan ulir adalah pahat tipe HSS. Ada pula yang terbuat dari karbida. Asa pahat sesuai ulir yang akan dikerjakan 60 derajat untuk ulir metris dan 55 derajat untuk ulir windboard. Tapi karena ulir yang dikerjakan segi 4, jadi pengasahannya pahatnya menggunakan mal penyetel pahat agar lebih akurat. Yang ketiga, setelah pahat dipilih, dilanjutkan dengan setting pahat. Hal ini dilakukan untuk menggesek ujung pahat dengan sumbu. Pastikan ujung pahat tegak lurus dengan sumbu benda kerja supaya diperoleh ulir yang simetris. Yang keempat, tentukan posisi pada roda gigi sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Perhatikan tabel pada mesin bobot. Sesuaikan perbandingan roda gigi yang dicantumkan pada tabel dengan ulir yang akan dikerjakan. Bila belum selesai, buka gearbox dan ganti ukuran perbandingan roda gigi sesuai dengan tabel yang tertera.
Untuk kecepatan putaran spindle biasanya setengah dari kecepatan pemakanan bubut rata. Setelah perbandingan roda gigi sesuai, hal yang harus dilakukan adalah menesting. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ulir segi empat. Ulir dengan segi empat cocok digunakan untuk menahan beban tinggi. Contohnya, pada kolom mesin fresh atau bor, panjang kisarnya adalah 2 kali panjang segi empatnya. Ulir ini memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi dibanding dengan ulir trapesium karena tidak memiliki sudut miring pada ulirnya, tidak memiliki tekanan radial dan tekanan pecah. Selanjutnya ialah ulir bulat. Ulir bulat merupakan ulir dengan profil setengah lingkaran pada bagian lembah dan puncak ulir. Biasa digunakan untuk mentransmisikan daya atau gerakan secara halus dengan tanpa kelonggaran. Jenis lain dari ulir bulat ini adalah ulir Edison, yaitu ulir yang digunakan pada lampu bohlam. Selanjutnya adalah ulir trapesium atau trapezoid. Ulir trapesium merupakan ulir yang memiliki kekuatan tinggi dan cukup mudah dalam pembuatannya. Contohnya pada lead screws atau poros pembawa untuk proses penggulingan dengan mesin bobot. Ulir ini memiliki kemiringan pada bentuk ulirnya sehingga mendapatkan tekanan radial dan tekanan pecah yang menyebabkan ulir ini mudah terkikis pada saat digunakan. Selanjutnya ialah kegunaan ulir. Kegunaan ulir yang pertama sebagai pemikat bagian konstruksi satu dengan yang lainnya, atau profil ulir umumnya segitiga. Yang kedua sebagai penggerak atau penghantar, misalnya pada eretan mesin, pintu air, alat pres dan lain-lain, atau profil ulir umumnya non segitiga. Jadi kesimpulan materi yang saya paparkan tadi ialah proses pembobotan ulir bisa dilakukan pada mesin bobot. Jika pada mesin bobot konvensional atau manual, proses pembobotan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembobotan memakan waktu yang lama dan hasilnya kurang presisi. Jika dengan mesin bobot yang dikendalikan CNC, proses pembobotan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan pembuat ulir dengan kisar atau pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya yang presisi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTM bongkar.